Warta People, kembali berjumpa bersama saya Novita Chandra-Wijaya dalam Warta Kalteng, Warta Bicara. Nah, kali ini kita akan mengenal lebih dekat, kemudian juga berbincang lebih banyak pengalaman-pengalaman dari salah satu sosok yang mungkin di Provinsi Kalimantan Tengah ini sudah tidak asing lagi begitu. Ada Bapak Haji Nur Yakin. Selamat berjumpa Bapak. Terima kasih nih Bapak sudah diterima di rumah di kediaman Sekda Provinsi Kalimantan Tengah. Kalau akhir-akhir ini lagi sibuk apa saja Pak? Ini sudah memasuki pertengahan tahun di tahun 2024. Terima kasih. Jadi pada pertengahan tahun ini emang rutinitas sebagai sekretaris daerah tentunya mengelola, memanage kegiatan-kegiatan di pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, berkoordinasi dengan SOPD terkait, mengkoordinir kabupaten kota, lintas juga ke pemerintah pusat. Jadi ya karena ini sudah pertengahan ya tentunya kita akan mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan sebelumnya dan perencanaan ke depan. Ya, nah ini beruntung sekali begitu karena biasanya susah sekali mendapatkan jadwal dari Sekda Provinsi Kalimantan Tengah. Nah ini kalau melihat perjalanan karir ini Bapak bisa cerita sedikit begitu yang mungkin bisa menjadi motivasi juga untuk para Warta People khususnya anak-anak muda begitu Pak untuk bisa mengikuti jejak karir Bapak begitu, bisa diceritakan begitu Pak sampai bisa menjadi Sekda Provinsi Kalimantan Tengah. Ya, terima kasih ya. Jadi memang perjalanan karir itu atau takdir itu kita tidak pernah ada yang mengetahui. Iya. Kita juga tidak pernah bercita-cita mau jadi sekretaris daerah, tetapi bagaimanapun juga kami menanamkan kepada anak-anak kami bahwa bercita-citalah setinggi langit, begitu, setinggi langit. Nah, kita berharap bahwa pengalaman ini bisa menjadi motivasi bagi generasi ke depan. Kami memang berasal dari keluarga sederhana di Puruk Cahu, SD, SMP, SMA di Puruk Cahu, habis itu S1-nya di Palangkaraya Ekonomi, S2-nya setelah dapat beasiswa kedinasan di Universitas Airlangga. Karir kami memang pertama itu dari pegawai negeri sipil BKKBN. Tetapi tahun 2004 itu ada otonomi daerah, kami diminta membantu di pemerintah Kabupaten Barto Utara, karena memang tugas kami pertama di Barto Utara. Utara jadi sekretaris Bapeda, lanjut di Bapeda itu ternyata 2004-2005 kami diminta pindah ke penanaman modal. Di penanaman modal ini 2007 kami diminta untuk mendaftarkan diri sebagai wakil bupati di Puruk Raya. Akhirnya 2008-2013 kami menjadi wakil bupati Puruk Raya bersama dengan Pak Billy M. Yosef. 2013 selesai, mau mencalon jadi bupati, ternyata tidak berhasil. Akhirnya kami kembali ke pegawai negeri sipil, pindah ke Barto Utara, dari staf ahli pemerintahan, asisten 2, kepala badan keuangan di PPKA di Kabupaten Barto Utara. Ada open bidding di pemerintah provinsi, kami ikuti karena saat itu ada job di Badan Keuangan Daerah. Ya karena kami memang dari latar belakang ekonomi, kami ikut seleksi di sini, alhamdulillah terpilih. 2017 sampai 2021 kami ada di Badan Keuangan Daerah sebagai kepala badan. 2021 sampai sekarang dipercaya Pak Gubernur untuk menjadi sekretaris daerah. Memang tidak pernah kita impikan sebenarnya. Jadi dulu saya bercita-cita misalnya di Puruk Cahu itu ya kalau sudah melihat camat itu sarjana muda itu kita kebetulan orang tua kami pegawai di kantor kecamatan itu kalau jadi camat aja sudah senang gitu kan. Nggak taunya saat itu bisa jadi wakil bupati. Dulu karena BKKBN cita-citanya ya mau jadi kepala BKKBN tapi nggak kesampaian. Lihat di Barto Utara di kabupaten ternyata yang tertinggi itu sekda, mau jadi sekda di kabupaten, tapi belum juga akhirnya mengantarkan kita jadi sekda provinsi. Artinya bahwa segala sesuatu itu bisa kita lakukan, bisa kita maksimalkan sepanjang ada usaha dan doa kita bersama. Kemudian ini kan perjalanan karir ini
tidak instan gitu ya Pak ya. Kemudian dari ASN begitu sampai menjadi juga pernah menjabat wakil kepala daerah di kabupaten sampai sekarang. Ini kan tentu bertemu dengan semua lapisan masyarakat. Apa Pak yang Bapak rasakan pada saat melihat masyarakat tidak hanya di perkotaan tetapi dikhususkan masyarakat yang berada di pedesaan Pak? Ya, jadi gini, jadi memang pengalaman itu saya sepakat tidak instan. Ya. Itu dimulai dari kita karir dari bawah, tetapi juga kita berorganisasi. Organisasi ini kita perlukan juga bagaimana kita sama-sama dengan pemuda, dengan organisasi keagamaan, dengan organisasi adat. Nah ini yang kita maksimalkan. Dari pengalaman organisasi itulah kita bisa turun, kita bisa ini di samping sebagai pengurus organisasi juga sebagai ASN. Jadi kami sudah mengunjungi beberapa kecamatan desa yang ada di Kalimantan Tengah. Ya kita melihat bahwa kehidupan kita di Kalimantan Tengah memang penduduknya jarang, SDM-nya relatif terbatas, sumber daya alamnya melimpah, pendidikannya tidak merata, kesehatannya juga tidak maksimal. Sehingga beranjak dari itulah kami melihat bahwa Kalimantan Tengah ini perlu bersinergi, perlu bersama-sama bagaimana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah ini kan sekarang tahun pilkada ya Pak ya. Nah ini lagi rame nih Pak. Kalau misalnya melihat di berita ini kan kalau masyarakat kan lebih banyak cepat untuk mendapatkan berita ini kan dari sosial media, kemudian juga dari berita-berita online. Ini kan Bapak juga ikut nih bergabung untuk mendaftarkan sebagai bacalon dari Gubernur Kalimantan Tengah pada pilkada di tahun 2024 ini. Nah ini apa Pak yang membuat hati untuk bisa tergerak begitu untuk ini harus mencoba di Kalimantan Tengah begitu Pak? Ya, jadi gini, jadi memang jabatan Sekda itu adalah karir tertinggi, tetapi di sana memang ada jabatan politis sebenarnya. Sehingga setelah kami melihat selama ini dengan Pak Gubernur, ini luar biasa kerja beliau, tentunya ini harus kita lanjutkan. Jadi kami sudah mencoba mendaftarkan diri ke beberapa partai politik yang kita harapkan kita sama-sama mempunyai visi dan misi yang ke depan. Bagaimana untuk mesejahterakan masyarakat. Karena pengalaman kami di birokrasi, pengalaman kami di organisasi, pengalaman kami di kemasyarakatan, ya tentunya ini sebagai modal dasar untuk bisa membawa masyarakat Kalimantan Tengah lebih sejahtera lagi. Seperti itu. Apa tanggapan Pak Gubernur Pak Sugianto Sabano pada saat berbincang-bincang santai mungkin begitu Bapak mendaftarkan diri begitu untuk bacalon? Jadi ini kami memang beranjak dari pengalaman, itu yang pertama. Yang kedua, memang kami sering diskusi bahwa pembangunan ini harus dilanjutkan. Pembangunan ini harus dilanjutkan dan pada saat beberapa saat dia sering endorse, sering menyampaikan bahwa beliau akan senang kalau ada yang dipimpinnya atau bawahannya itu bisa menjadi lebih tinggi dari beliau. Jadi beliau mensupport. Jadi beliau sebenarnya mensupport siapapun, mensupport siapapun untuk bisa berkiprah untuk melanjutkan pembangunan ini. Karena bagaimanapun juga keberlanjutan pembangunan itu akan dipahami oleh orang yang pernah ikut di dalamnya. Jadi kalau kita misalnya memilih pemimpin nanti ini dari kelompok A atau dari ini, bukan itu salah tidak, tetapi nanti pasti ada stuck. Yang mana ini harus penyesuaian. Nah kalau kita kan sudah paham, kita mulai dari RPJMD, RPJD, RKPD, Musrenbang, segala macam itu kita yang mengkoordinirnya dengan Bapeda. Nah sehingga rencana arah pembangunan itu kita pahami bersama seperti itu. Karena latar belakang, kemudian juga pengalaman di organisasi, di struktural ini kan juga menunjang ya Pak ya untuk bagaimana pengambilan keputusan supaya pembangunan ini jangan program yang baru kemudian ini memulai lagi dari nol. Ini harus menggerakkan yang sudah ada, membuat menjadi lebih baik begitu ya Pak ya. Nah kalau Bapak sampaikan tadi di awal, sumber daya alam kita melimpah, kemudian SDM kita yang memang harus ditunjang untuk bisa menyeimbangkan dengan sumber daya alam ini. Nah ini kalau dari kacamata Bapak Haji Nur Yakin untuk melihat bagaimana potensi sumber daya alam, kemudian bagaimana SDM ini harus bisa lebih maju daripada sekarang ini, gimana Pak? Ya, jadi gini, jadi memang tidak serta-merta
sumber daya alam melimpah itu masyarakatnya sejahtera. Iya. Tapi yang lebih penting bagaimana sumber daya manusia itu yang harus kita maksimalkan. Nah ini yang harus bersinergi. Memang beberapa dekade ini sumber daya alam kita yang melimpah ini ternyata tidak linear dengan kesejahteraan itu. Nah, titik simpulnya adalah memang di kualitas sumber daya manusia. Nah, kita sudah bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi, baik itu yang di Kalimantan maupun di Pulau Jawa, ada UI, ada ITB, ada ITS, ada Unair, ada di Penegoro. Nah semua ini kita kerjasama dalam rangka kita meningkatkan sumber daya manusia. Artinya bahwa memang produk lokal ini ya harus kita branding, harus kita inikan dengan produk yang sudah ini. Jadi kalau kita bicara sumber daya manusia mungkin di tempat lain itu lebih bagus pendidikannya, tetapi di sisi lain kearifan lokal juga itu harus terjaga gitu. Nah, sehingga kita juga tetap bekerja sama dengan perguruan tinggi yang ada di Kalimantan Tengah. Kita kerjasama dengan khususnya dengan Universitas Palangkaraya mengenai kedokteran. Nah sekarang ini baru beberapa tahun ini. Nah ke depan juga kita nanti kerjasama dengan universitas lain yang ada di Kalimantan Tengah. Nah ini kan banyak anak-anak muda yang memang harus mempunyai pendidikan yang mumpuni begitu ya Pak ya, supaya jangan sampai ada kata-kata yang menyebutkan bahwa wah para investor di Kalimantan Tengah tidak hanya mempekerjakan orang luar tapi tidak mempekerjakan orang lokal dengan alasan SDM tidak mumpuni. Nah ini kalau sejauh ini dengan kerjasama dengan semua universitas, anak-anak muda, anak-anak putra-putri daerah yang dipulangkan kembali untuk bisa mengabdi di Kalimantan Tengah sejauh ini seperti apa Pak perkembangannya? Iya, jadi gini, jadi memang ada aturan daerah yang mengatur bahwa sumber daya alam ini dikelola dengan baik, silahkan investor siapapun yang masuk, tapi untuk pekerjanya ini harus berimbang dengan putra daerah. Memang persyaratan-persyaratan yang diminta oleh perusahaan itu kadang-kadang tidak dimiliki oleh putra-putra daerah. Nah, sehingga kita bekerja sama dengan Badan Latihan Kerja, BLK, Balai Latihan Kerja, atau juga dengan perguruan tinggi yang bisa link and match antara pendidikan dengan pekerjaan yang diminta. Sehingga nantinya kita kalau misalnya tenaga-tenaga menengah ke bawah, ya putra-putra daerah kita banyak Pak. Dan kita tuh harus, kalau saya punya pemikiran bahwa sebenarnya lebih murah mengambil pekerja dari lokal karena dia tidak mesti harus pulang, tidak harus ini, dia akan lebih mengenal masyarakatnya. Nah ini yang harusnya bisa kita sinergikan dengan para pengusaha. Tapi kadang-kadang pengusaha ini kan dia mau instan, dia mau cepat balik modal, dia harus ini. Nah ini yang kita sinergikan. Kalau memang perusahaan itu memerlukan tenaga sopir misalnya atau tenaga yang menengah, ya kita kerjasama, kita buat MOU. Ini dididik di mana gitu, seperti itu. Jadi putra-putra Kalimantan Tengah atau putra-putra daerah itu bisa dimaksimalkan karena sesuai dengan apa yang diharapkan oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Tantangannya Pak ya. Betul. Ya. Nah ini visi misi Pak kira-kira yang bisa disampaikan begitu untuk para masyarakat Kalimantan Tengah khususnya pada saat nanti setelah melewati proses ini bacalon, nanti kan akan jadi insya Allah akan menjadi calon begitu untuk untuk calon gubernur pada saat Pilkada 2024 ini. Visi misi yang bisa disampaikan kepada masyarakat Pak yang memang untuk bisa masyarakat bisa berpikir juga begitu, karena kan sekarang kalau masyarakat sudah banyak melek teknologi ya Pak ya. Nah jadi bisa disampaikan Pak. Kalimantan Tengah ini sudah 67 tahun. Iya. Sudah ada beberapa gubernur, wakil gubernur yang sudah mendesain, sudah berbuat banyak untuk Kalimantan Tengah. Dari zamannya Ertia Milono, Cilik Riwut, Renut Silpanus, Wiagara, itu Gatot Tamri, Suparmanto, Persito Rasman, Asma Wiagani, Teras Narang, sampai Pak Sugianto Sabran dan ini. Nah, itu sudah meletakkan pondasi dasar terhadap pembangunan Kalimantan Tengah dan mereka luar biasa. Kita salut, hormat kepada pendahulu-pendahulu kita. Tetapi seperti kita ketahui juga bahwa Kalimantan Tengah ini terdiri dari berbagai suku bangsa. Dan kita ada filosofi Huma Betang. Filosofi Betang yang terdiri dari berbagai suku, bangsa, agama yang diam di rumah tersebut, rumah panjang. Nah, kami ingin membawa Kalimantan Tengah seperti itu. Artinya bahwa kalau kita membangun Kalimantan Tengah itu tidak bisa sendiri.
tidak harus bersama-sama dengan komponen masyarakat, dengan partai politik, dengan dunia usaha, dengan perguruan tinggi, dengan semua lintas sektor yang ada. Jadi kami ingin secara bersama-sama. Yang kalau kami sederhanakan itu bersama-sama itu kami mengambil bahasa daerah. Ya, bahasa daerah ini banyak kan. Suku Dayak, Bakumpai, Banjar, Jawa. Nah, jadi ada akronim yang sudah kami siapkan membangun kelompok ini secara bersama-sama, yaitu Baimbai. Jadi yakin untuk Kalteng Baimbai. Nah, Baimbai ini yang pertama, pertama itu bermartabat. Bagaimana Kalimantan Tengah ini bermartabat untuk di bidang kesehatan, di bidang pangan, di bidang pendidikan, di bidang infrastruktur. Kita melihat bahwa dulu kita kalau kesehatan katakanlah hampir tidak percaya dengan rumah sakit yang ada di Kalimantan Tengah. Pendidikan sama, pangan sama, karena kita belum bermartabat. Artinya kita belum berkemajuan lah intinya tuh. Nah, sehingga bermartabat ini menjadi fokus kita, itu yang pertama. Setelah bermartabat kita nanti akan berimbai. Jadi bagaimana kita, karena tadi berbagai agama yang silahkan, itu kita tidak membedakan, tapi bagaimana dia menyuarakan, bagaimana dia melaksanakan kegiatan pembangunan atau kesehariannya itu secara agamanya masing-masing, memeluk agamanya. Karena kami yakin bahwa dengan orang takut berbuat salah itu pasti karena agamanya, bukan karena aturan. Pasti orang takut, karena dunia kita ini kan hanya sebentar, tapi akhirat itu yang lebih ini, jadi agamis. Yang selanjutnya kita inovatif, inovatif. Nah, inovatif ini kami sebutkan bahwa tadi kita sudah ada pendidikan, kita sudah ada kesehatan, kita sudah ada pangan, ada ekonomi, tapi ini perlu kita kreatif lagi, perlu inovasi, perlu sentuhan-sentuhan modernisasi. Kalau kita bicara putih state kita punya lahan yang bagus. Tetapi kalau hanya dikerjakan oleh sumber daya manusia, tidak ada inovasi teknologi, tidak inovasi informasi, ini juga perlu. Nah, inovatif. Nah, setelah kita bicara inovasi, berarti ada kemajuan, ada maju di sana. Nah, maju ini maksud kami adalah kita ini membangun ini tidak melihat ke belakang. Kita jangan sama sekali mencari kesalahan pemimpin pendahulu kita. Kita maju, mesti kita tidak bicara ke belakang, tapi kita bicara ke depan. Sehingga kita ingin bahwa memang betul-betul kita ini maju. Yang maju ini sudah kita tidak melihat lagi masalah-masalah di belakang. Nah, setelah kita maju, baik-baik, berarti kita berkeadilan. Zona pembangunan di Kalimantan Tengah ini kan ada 3 wilayah. Ada barat, ada timur, ada tengah, gitu juga wilayah sungai. Ada sungai-sungai Barito, Sungai Mendawai, Sungai Mentaya, Sungai Kahayan, Sungai Kapuas misalnya. Nah, ini harus disentuh secara berkeadilan. Jadi kita tidak boleh fokus terhadap satu daerah, tidak boleh fokus terhadap satu wilayah atau suku, tetapi dia akan merata. Karena di sanalah nanti kita akan bicara kesejahteraan. Yang selanjutnya A-nya maju kan, maju tadi kan. Setelah itu berkeadilan, A yang satunya itu adalah amanah. Nah, kita berharap bahwa pemimpin atau masyarakat atau ASN pengusaha ini harus amanah. Karena jabatan itu adalah amanah. Memang ada pengertian kita bahwa jabatan itu pemberian dari yang kuasa, itu ya. Tetapi bagaimana itu dibebankan kepada kita, ini amanah. Jadi kalau kita percaya dengan Tuhan, percaya dengan Allah SWT, kita menjalankan ini karena amanah, tentunya kita akan bertanggung jawab dengan si pemberi amanah, khususnya karena ini kan kedaulatan itu ada di tangan rakyat yang memilih, dia bisa menuntut nanti. Kalau ternyata kami dalam melaksanakan kepemimpinan ini ada KKN, ada hal-hal yang dianggap tidak sesuai, tidak amanah, ya masyarakat bisa menuntut, kamu kemarin kami pilih ini untuk amanah, tapi kamu tidak, kami akan berhentikan. Itu silahkan. Kami pada prinsipnya. Nah, yang terakhir ini integrasi. Nah, kami lihat sekarang ini bahwa pembangunan di Kalimantan Tengah itu kadang-kadang tidak terintegrasi. Artinya dia tidak, ya kalau bahasa ininya ego sektor, ego kabupaten. Ya mungkin karena benderanya beda misalnya, atau misalnya karena dari latar belakang suku agama beda, lalu dia padahal pembangunan itu untuk kesejahteraan masyarakat. Kalau dia diintegrasikan dengan seluruh kepentingan, tentunya ini kesejahteraan masyarakat akan segera tercapai begitu. Walaupun kita tidak melihat kapan itu kesejahteraan tercapai, tapi paling tidak kami akan memulai. Nah, sehingga dengan modal dasar Kalteng Baimbai ini tentunya kami berharap bahwa kedepannya
Kalimantan Tengah akan lebih maju lagi. Karena dasar pengambilan dari program visi misi Baimbai ini karena melihat dengan pengalaman Betul. yang sudah juga terjun dengan ke masyarakat begitu ya Pak ya. Nah kalau melihat bagaimana yang Bapak sampaikan tadi dari visi misi dari calon nanti begitu adalah Baimbai juga melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan di Kalimantan Tengah begitu ya Pak ya. Berarti masyarakat boleh untuk memberikan kritik dan saran kepada pemerintah nantinya begitu. Nah, kalau sekarang namanya kritik dan kritik kemudian tidak hanya pada saat Bapak nanti akan menjadi calon gubernur, pada saat sekarang pun menjadi Sekda Provinsi Kalimantan Tengah tentu banyak kritik. Kalau Bapak menanggapinya seperti apa Pak? Ya kita santai aja lah. Jadi maksudnya gini, jadi memang manusia itu punya pandangan dari sudut pandang yang berbeda. Karena mungkin dia belum memahami. Kritik itu sebagai obat, sebagai cambuk bagi pemerintah. Jadi kita jangan takut dikritik. Lebih baik tidak usah maju kalau nggak takut dikritik ya. Karena gini, karena misalnya saya jalan ke pasar, itu orang melihatnya akan berbeda. Saya pakai baju olahraga, katakanlah saya pakai olahraga, pasti orang itu tebar pesona, itu macam-macam lah, itu karena sudut pandang yang berbeda tadi. Tapi kalau enggak, saya ke pasar ini sebenarnya ada yang mau saya beli, atau saya ke pasar ini mau bersilaturahmi, kan itu beda. Karena dia tidak mengetahui persis apa yang ada di kita, ini perlu kita diskusikan, perlu kita rembukan. Ya nanti kita akan terbuka bagi masyarakat untuk menyampaikan. Kalau proses pembangunan saat ini kan memang ada musrenbang itu kan kita mengundang stakeholder, kita beri masukan. Jadi memang tahapan-tahapan pembangunan itu seperti itu. Nah tapi memang komunikasi ini yang perlu. Nah ini kadang-kadang masyarakat itu menyalurkan kritiknya itu, menyalurkan saran pendapatnya ini yang kadang-kadang belum kita siapkan tempatnya. Jadi kita silakan diskusi. Ya kalau perlu ada waktu misalnya sebulan hasundau kah apa kan silaturahmi yang bisa secara langsung. Karena kadang-kadang mungkin ya sering diinikan bahwa pembangunan itu seolah-olah dari atas. Top down, padahal harusnya ini seimbang. Bottom up, dari bawah juga itu kita perlukan. Jadi nanti ada keseimbangan. Jadi kalau hanya dari atas, itu maunya dari atas, kadang-kadang pembangunan itu atau sektor yang disiapkan itu mubazir. Dari bawah pun kadang-kadang perencanaannya tidak matang. Nah sehingga bawah atas ini memang kita pertemukan sehingga nanti pemikiran-pemikiran itu kita kolaborasi bersama dengan beberapa pihak, tentunya ini menjadi kesepakatan bersama seperti itu. Jadi kami siap menerima kritik, siap menerima masukan, mau apapun disebut sepanjang untuk kebaikan lah. Iya, apalagi jenjang karir ini tidak instan ya Pak ya. Kalau melihat kritik tentu tidak hanya pada saat menjabat dari struktur tertinggi di Sekda Provinsi Kalimantan Tengah saja, tetapi pada saat masih di kabupaten pun juga banyak pasti ada yang pro dan kontra. Kontra ini sebagai hiburan ya Pak ya. Karena kalau tidak ada yang kontra, untuk bisa introspeksi diri, untuk bisa mewarning gitu ya Pak ya. Karena ada yang setuju, ada yang tidak, itu wajar. Nah ini yang Bapak sampaikan tadi juga seperti mengedukasi masyarakat bahwa mungkin banyak yang mengkritik mengenai pembangunan yang terlihat hanya pembangunan di pusat ibu kota saja, mungkin begitu ya Pak. Tetapi yang di pedesaan, di perkampungan ini mungkin karena akses komunikasi, akses IT, kemudian masih banyak titik-titik blank spot juga yang masih diperjuangkan sampai sekarang begitu ya Pak ya. Nah ini kalau melihat sejauh ini Pak, dengan program Baimbai ini nanti kedepannya seperti apa Pak untuk bisa lebih mempercepat begitu proses untuk teknologi, informasi, kemudian sinyal juga, supaya masyarakat ini kan bisa teredukasi, tidak mesti harus mendengar atau melihat berita-berita hoax juga begitu ya Pak ya. Karena kalau melihat di sosial media kan lebih cepat begitu Pak, dengan judul-judul yang menarik. Gimana Pak? Ya, kita akui Kalimantan Tengah ini memang luasnya 1,5 kali Pulau Jawa. Di satu sisi penduduknya hanya 2,7 juta. Memang secara hitungan ekonomi itu kadang-kadang tidak menguntungkan bagi pihak provider atau ini yang kalau kita melakukan atau membuat sinyal, merdeka sinyal listrik. Tetapi itu tantangan kita. Ini harus kita pikirkan bersama, kita pikirkan. Masa sudah 67 tahun Kalimantan Tengah berdiri, sinyal belum merdeka, listrik belum ada. Nah ini kita sinergikan. Padahal kita ini kan mempunyai perusahaan-perusahaan. Nah, CSR ini harus kita maksimalkan. Jadi bagaimana orang-orang di sekitar perusahaan itu
masyarakat di sekitar hutan itu yang bisa memanfaatkan karena sumber daya alamnya tadi sudah dinikmati oleh para pengusaha, para investor, dan kita harapkan bahwa ada efek yang bisa diberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Misalnya listriknya dia harus siapkan, dia harus sinyal. Jadi oke lah dia mempunyai sinyal untuk perusahaan, tapi kan masyarakat bisa ini juga bisa ikut juga. Jadi kita harapkan kami ke depan memang sudah memetakan bahwa sistem pemerintah berbasis elektronik ini memang perlu. Teknologi ini harus, mau tidak mau, suka tidak suka, ini harus. Nah sehingga ke depannya masyarakat yang di pedesaan atau di kecamatan yang menjual produknya, memperkenalkan budayanya, memperkenalkan alamnya itu bisa langsung gitu. Nah ini yang harus kita ini kan harus kita lakukan, karena kalau kita menggunakan digital atau teknologi pasti biaya itu akan efisien dan waktunya akan efektif. Dan pelayanan publik pun juga akan meningkat pastinya Pak ya, itu, maju berkembang pesat. Secara linear pastilah. Iya. Nah ini Bapak kalau melihat pada saat ada informasi juga kalau melihat di sosial media, ini Bapak kan sudah mendatangkan mengunjungi partai-partai ini Pak ya. Sambutan partai-partai yang akan mungkin nanti bisa berkoalisi seperti apa Pak? Alhamdulillah. Jadi saya ada 6 partai sudah ya. Saya ada di pertama mendaftar di Gerindra, setelah itu di Nasdem, setelah itu PAN, setelah itu PDIP, PKS, habis itu di PKB. Iya. Dari calon yang ada, yang mendaftar semuanya politisi. Iya. Nah hanya satu yang birokrat. Iya. Birokrat aktif lagi ya. Iya. Ini ASN tertinggi. Nah mereka sangat senang. Artinya bahwa ini mewarnai kehidupan berdemokrasi yang ada di Kalimantan Tengah. Mereka melihat bahwa ini potensi yang bagus karena dapurnya pemerintah provinsi itu ada di sekretaris daerah. Jadi mereka udah percaya betul untuk dari sisi pengalaman, dari sisi kemampuan untuk mengendalikan organisasi ini. Jadi mereka udah mengenal itu. Jadi mereka juga bahkan bangga ternyata ada orang yang aktif birokrat itu mau terjun ke dunia politik. Nah ini satu kebanggaan bagi mereka, itu yang sudah tersampaikan. Kita lihat komentar-komentar mereka karena memang tidak ada, karena ini kan kita pilihan. Makanya saya bilang ini pilihan. Jadi dan ini bukan pekerjaan, saya bilang. Jadi pada saat ditanya wartawan, ini enggak, saya bilang kalau pekerjaan itu kita melamar, saya bilang. Saya ini hanya pengabdian, saya bilang. Hanya pengabdian karena ya udahlah, ilmu ini harus kita bagikan bersama. Visi misi harus kita sampaikan dan ini sebagai dokumen kita bersama gitu. Jadi kalau bisa membangun, ayo kita sama-sama. Jadi mereka senang gitu kan untuk menerima kita, dan mudah-mudahan lah rekomendasi itu nanti akan ini, dan kami sepakat bahwa ini akan disurvei. Tapi paling tidak melengkapi dari 8 atau 9 politisi yang ada di Kalimantan Tengah. Masa birokratnya nggak ada satu-satu yang berani gitu kan. Dan kita bukan kita bersainglah secara sehat gitu. Dan juga masyarakat juga pasti akan mempunyai penilaian masing-masing gitu ya Pak ya, apalagi melihat yang berpengalaman, yang mengerti birokrasi, kemudian juga tidak hadir dengan instan begitu, dan apalagi kalau melihat Bapak basicnya adalah ekonomi dan juga sekarang selain menjabat sebagai sekretaris daerah menjadi ketua TPID juga begitu, untuk bagaimana juga menjaga inflasi daerah begitu. Ini banyak sekali di kegiatannya Pak ya. Nah Bapak, ini apa Pak yang mau disampaikan ke masyarakat terkait dengan pencalonan Bapak ini juga untuk bisa bersama-sama begitu pada saat nanti Baimbai begitu, untuk bisa bekerja sama, kemudian tidak hanya partai yang berkoalisi tetapi masyarakat bisa solid juga begitu untuk bisa mendukung dari program Baimbai ini Pak. Silakan Bapak. Ya, jadi kita berharap bahwa masyarakat saat ini kan sudah cerdas dalam memilih pemimpinnya. Jadi kami berharap bahwa partai politik yang kami lakukan pendekatan melalui pendaftaran ini bisa melihat secara jernih suara hati masyarakat, bahwa kita ingin mengelola Kalimantan Tengah ini dengan baik, dengan benar, sesuai dengan koridor-koridor, dengan regulasi yang ada. Kita bisa menciptakan apapun, kita bisa melaksanakan apapun, tetapi regulasi itu penting. Aturan itu harus kita taati. Nah, kita berharap bahwa dengan pengalaman kami ini, partai politik bisa melihat secara jernih bahwa kalau kita
taat pada aturan dalam membangun sebuah sistem, tentunya ini kita akan nyaman dan kita akhirnya akan aman gitu. Ini kita jangan nyaman tapi tidak aman. Iya. Yang kita inginkan nyaman dan aman, sebagaimana tagline yang sering disampaikan oleh Pak Kapolda ya, nyaman dan aman. Ini nyaman ini untuk kita, untuk masyarakat, tapi aman dari sisi aturan, aman dari konflik segala macam, ini harus kita ciptakan. Nah yang kedua, masyarakat tentunya sudah sadar betul bahwa untuk mengelola pemerintahan ini harus memang orang-orang yang sesuai dengan ilmunya, dengan kemampuannya, tidak hanya karena dari isi tasnya kadang-kadang kan. Nah, ini kadang-kadang pemahaman ini yang harus kita, dan kami yakin percaya partai politik yang kami datangi mereka membuka diri untuk kemajuan di Kalimantan Tengah. Tinggal nanti koalisinya dengan siapa, dengan siapa, tentunya kami minta kepada dukungan masyarakat Kalimantan Tengah. Bagaimana ini bisa, kami ingin melanjutkan perjuangan yang sudah dilakukan oleh pendahulu-pendahulu kita. Jadi kalau Pak Sugianto ini kan periode yang terakhir ini, tapi Ertia Milono, Cilikri, Wotyogo itu adalah orang-orang yang berjasa untuk Kalimantan Tengah. Gitu. Jadi kami berharap masyarakat betul-betul bisa memilih nanti pada saatnya kami dipercaya oleh masyarakat, dan apabila kami bekerja tidak baik, tidak jujur, tidak amanah, kami pun siap untuk menerima kritik dan saran gitu ya, dan Pak, siap untuk juga untuk dilakukan mosi tidak percaya. Gitu. Baik, karena tentunya masyarakat sekarang sudah melek teknologi, bisa melihat bagaimana jejak karir, kemudian juga jejak karir Bapak sampai dengan di titik sekarang ini. Kemudian semoga nanti tidak hanya mempunyai program-program baru, tetapi menyempurnakan dari program-program yang sudah dijalankan oleh pemimpin-pemimpin sebelumnya. Pak Haji Nur Yakin, terima kasih Bapak sudah berbincang bersama kita. Ternyata tidak hanya mengenal lebih dekat sosok Bapak, tetapi juga banyak ilmu, banyak pengalaman yang diberikan. Ini bisa menjadi pegangan begitu, khususnya para generasi muda, Pak ya, para masyarakat, untuk bisa bersama-sama bagaimana menjadikan Kalimantan Tengah ini tidak hanya menunggu dari program pemerintah, tetapi masyarakat harus ikut mendukung begitu program partisipasi dari masyarakat. Terima kasih sekali lagi Pak Haji Nur Yakin sudah berbincang bersama kita, dan pemirsa, demikian perbincangan kita bersama salah satu sosok yang menginspirasi Bapak Haji Nur Yakin dalam Warta Bicara. Sampai jumpa dalam Warta Bicara berikutnya, Warta People. Thank you.